Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengalaman negara-negara Amerika dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Arifudin, Hanifatullah, Meli Zefriana, Mudasir, Zuliati Iklima, dan Yulia Kasmita. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan dengan cara menilai, menentukan tujuan dan sasaran, serta merencanakan pengelolaan semua pemanfaatan yang terdapat di wilayah pesisir guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di negara-negara Amerika. Letak astronomis benua Amerika adalah 10 derajat bujur lintang sampai 170 derajat bujur lintang, dan antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Letak geografis benua Amerika dikelilingi oleh beberapa perairan laut dan samudra, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Amerika Serikat merupakan negara yang berdasarkan sistem federal, yang mana pemerintah pemegang kendali atas pemelaksanaan kepentingan umum negara, salah satu masalah lingkungan hidup. Peraturan pengelolaan lingkungan berbentuk program yang telah dikeluarkan oleh Amerika. Yang pertama, pembentukan program nasional. Program ini dirancang untuk mengajak pemerintah pusat, daerah, suku Indian, dan masyarakat umum untuk melaksanakan hak dan wewenang mereka dalam mengelola dan pembangunan sumber daya pesisir yang baik. Yang kedua, ada pembentukan program negara bagian dan daerah tertentu. Program ini terdapat penekanan khusus pada profil perencanaan tata guna tanah dan peran masyarakat menuju pemerintahan yang bijaksana dan dalam penentuan kebijakan pengelolaan pesisir. Selanjutnya ada pembentukan program dalam wilayah pengelolaan khusus. Pada program wilayah penguatan khusus mengidentifikasi peraturan yang lebih tinggi dalam hal melindungi sumber daya yang rapuh dari krisis habitat di wilayah tersebut. Selanjutnya, peraturan pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat juga termasuk peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat Amerika Serikat melibatkan peran masyarakat dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Dikarenakan masyarakat sendiri sangat aktif dalam hal menjaga kelestarian wilayah pesisir dan pantai. Oleh karena itu, pemerintah pusat juga ikut serta dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat untuk menjaga wilayah pesisir dan pantai. Bukan hanya dengan masyarakat saja, pemerintah juga melibatkan universitas, lembaga swadaya, dan swasta lainnya dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pantai yang ada di Amerika Serikat tersebut. Selanjutnya, monitoring riset. Di sini Amerika Serikat juga memfokuskan strategi operasional untuk menjalankan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pantai. Di dalamnya yaitu pembuatan peta sumber daya pesisir dan pantai dan juga basis data antar lembaga. Saya kira ini salah satu ide yang bagus dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pantai, dikarenakan pemerintah Amerika Serikat lebih mudah dalam menanggapi masalah-masalah yang terjadi di dalam wilayah pesisir dan pantai. Dengan adanya ini, pemerintah Amerika Serikat lebih cepat dalam hal menangani masalah tersebut. Saya kira ini salah satu ide yang bagus dalam hal peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan pantai. Selanjutnya masalah infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya industri-industri yang berada di wilayah pesisir dan lautan membuang limbah mereka baik padat ataupun cair ke lautan bebas dan juga ke wilayah-wilayah pesisir laut lainnya. Oleh karena itu dapat menyebabkan pencemaran yang terjadi di laut, pesisir maupun di lingkungan industri tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan maupun laut tersebut. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat membuat
aturan tentang hal tersebut, tentang izin usaha yang ada di industri tersebut dan juga izin limbah yang dibuang di daerah industri tersebut. Lalu selanjutnya ada hasil upaya Amerika dalam pengelolaan wilayah sumber pesisir dan lautan. Yang pertama ada Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys, di mana Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys atau FKNMS merupakan suatu contoh pengalaman Amerika Serikat dalam pengelolaan cagar alam laut nasional dan bagaimana peran badan pemerintah federal dan negara bagian berperan sehubungan dengan koordinasi, pendanaan, perencanaan, dan implementasi program, di mana FKNMS ini memiliki kesempatan besar untuk mendapat keuntungan dalam membantu pendanaan cagar alam. Di sini ada perluasan daratan pantai Amerika. Nah, di Amerika melakukan perluasan pantai ini dalam upaya memerangi erosi dan melindungi sarana prasarana serta bangunan dari bencana badai. Selain itu, cara ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi wisatawan di Florida dari dampak perubahan iklim yang menyebabkan pengikisan pantai. Nah, kemudian ada pertanian laut berkelanjutan di Kanada, Amerika Utara. Untuk model pertanian bawah laut yang berkelanjutan ini tidak membutuhkan air segar, pupuk, pakan, lahan, dan benar-benar tidak memberikan dampak buruk ke lingkungan. Model pertanian bawah laut yang terintegrasi ini mengubah praktik aquacultur dari monokultur yang rentan menjadi aktif dalam menciptakan ekosistem yang hidup dan hasil pangan yang melimpah. Slide terakhir yaitu Taman Nasional Laut di Meksiko. Pemerintah Meksiko telah menciptakan taman laut seukuran Illinois di Pasifik, cagar alam terbesar di Amerika Utara, untuk konservasi sinar raksasa, paus dan kura-kura, termasuk puluhan spesies yang endemik di daerah tersebut. Selain yang diharapkan, langkah ini akan membantu pemulihan dan adanya penangkapan ikan di komersil yang hasil satwa-satwa lautnya akan diperjualbelikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.